got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys on the wall. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menerangkan tentang munakahat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nofrian Zidan Saputra Tendean. Saya Arifan Nabila. Saya Rinsa Nurjawan. Ya, kami di sini saya akan mengingatkan lagi akan menerangkan tentang munakahat atau bisa disebut pernikahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya akan menerangkan materi yang pertama, yaitu tentang pengertian munakahat. Munakahat atau nikah menurut bahasa berarti menghimpun, sedangkan menurut terminologis adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Pernikahan dalam arti luas adalah suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga. Pernikahan dilakukan untuk mendapatkan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syariat Islam. Pernikahan juga merupakan suatu hal yang sangat penting dan mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan. Tanpa pernikahan tidak akan terbentuk rumah tangga yang baik, teratur, dan bahagia, serta akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga. Misalnya, manusia tidak bisa menahan nafsunya, sehingga timbul pemerkosaan. Oleh karena itu, dengan pernikahan akan timbul kasih, mengasihi, sayang, menyayangi antara suami dan istri, saling kenal mengenal, tolong menolong antar keluarga, suami dengan keluarga istri, dan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya. Ada juga hukum pernikahan. Hukum pernikahan bisa menjadi jais atau mubah. Perkawinan hukum aslinya adalah mubah atau dalam kurung boleh. Pada prinsipnya, setiap manusia yang telah memiliki persyaratan untuk menikah dibolehkan untuk menikahi seseorang yang menjadi pilihannya. Hal ini didasarkan atas firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 3, yaitu yang artinya, dan jika kalian khawatir tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kalian menikahinya, maka nikahilah wanita-wanita lain yang senang, yang kalian senangi. 2, 3, atau 4. Kemudian jika kalian khawatir tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang wanita saja atau budak-budak perempuan yang kalian miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk kalian tidak berlaku aniaya. An-Nisa ayat ketiga. Sunnah. Hukum perkawinan bisa menjadi sunnah. Perkawinan hukumnya sunnah bagi mereka yang telah mampu dan berkeinginan untuk menikah. Perkawinan yang dilakukannya mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh semua ahli hadis, yang artinya, hai para pemuda, barang siapa di antara kamu yang mampu dan berkeinginan untuk menikah, hendaklah dia menikah, karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan mata terhadap orang yang tidak halal dilihat dan akan memeliharanya dari godaan syahwat. Dan barang siapa yang tidak mampu menikah, hendaklah dia berpuasa, karena dengan puasa hawa nafsunya terhadap perempuan akan berkurang. Ada juga pernikahan bisa dihukumkan dengan wajib. Pernikahan wajib yang dilakukan seseorang yang sudah memiliki kemampuan baik secara materi maupun mental, hukumnya wajib. Jika ia menangguhkannya, justru dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam kesesatan. Hukum pernikahan bisa menjadi makruh. Perkawinan menjadi makruh hukumnya apabila oleh orang-orang yang belum
melangsungkan perkawinan kepada mereka dianjurkan untuk berpuasa. Ada juga pernikahan bisa menjadi haram. Perkawinan menjadi haram hukumnya apabila dilakukan oleh seorang yang bertujuan tidak baik dalam perwakilannya, misal untuk menyakiti hati seseorang. Perkawinan dengan motif yang demikian dilarang oleh ajaran Islam dan sangat bertentangan dengan tujuan mulia dari perkawinan itu sendiri. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk materi yang pertama. Mungkin selanjutnya akan disampaikan materi kedua oleh teman saya. 3. Kedudukan dan tujuan pernikahan. Pernikahan bukanlah sekadar mengesahkan hubungan aneh badan antara laki-laki dan perempuan atau memuaskan kebutuhan seksual semata-mata. Dari perkawinan akan lahir generasi penerus, baik atau buruknya mereka sangat dipengaruhi oleh peristiwa yang dimulai dalam pernikahan. 4. Rukun dan syarat nikah. Rukun nikah. Untuk sahnya pernikahan dan dapat berlangsung dengan baik, maka hendaknya memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Rukun ada 5 macam. Calon suami harus memenuhi syarat-syarat. 1. Beragama Islam. 2. Benar-benar pria. 3. Tidak dipaksa. 4. Bukan mahram calon istri. 5. Tidak sedang ihram haji atau umroh. 6. Usia sekurang-kurangnya 19 tahun. Calon istri. 1. Beragama Islam. 2. Benar-benar perempuan. 3. Tidak dipaksa. 4. Halal bagi calon suami. 5. Bukan mahram calon suami. 6. Tidak sedang ihram haji atau umroh. 7. Usia sekurang-kurangnya 16 tahun. Wali. Syarat untuk mempunyai syarat wali. 1. Beragama Islam. 2. Baligh atau dewasa. 3. Berakal sehat. 4. Tidak sedang ihram haji atau umroh. 5. Adil, tidak adil. 6. Mempunyai hak untuk menjadi wali. 7. Laki-laki. 2. Orang saksi. 1. Islam. 2. Baligh atau dewasa. 3. Berakal sehat. 4. Tidak sedang ihram haji atau umroh. 5. Adil. 6. Mengerti maksud akad nikah. 7. Laki-laki. Ijab dan qabul. Ijab diucapkan oleh wali berisi persyaratan menikah, misalnya, Bapak nikahkan Anda dengan putri Bapak yang bernama siapa, dengan mas kawin atau mahar berapa, dan bentuknya apa. Qabul adalah ucapan dari seorang suami yang berisi pengakuan atau penerimaan nikah, misalnya, saya terima nikahnya dengan putri Bapak yang bernama siapa dan mas kawin berapa. Nomor 5. Mahram atau mas kawin. Al-mahram atau al-sahkad mas kawin adalah pemberian sesuatu yang bernilai dari pihak mempelai laki-laki kepada mempelai wanita, yang disebabkan terjadinya akad nikah. Akadal nikah mas kawin ada 2 macam, yaitu al-mahra al-mits. Al-mahar al-musaman adalah mas kawin yang disebutkan pada saat akad nikah, yaitu mas kawin yang macam dan jumlahnya ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama. Adapun mahar yaitu mas kawin yang tidak disebut atau akad nikah, yang tidak disebut saat akad nikah, namun tetap harus dibayarkan dengan jumlah dan macamnya disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat setempat dan martabat mempelai wanita. Nomor 6. Muhrim. Muhrim ialah orang yang tidak halal dinikahi. Dalam hal ini ada 14. 7 orang. 1. Ibu, nenek dan seterusnya, ke atas bapak, kakek dan seterusnya. Nomor 2. Anak, cucu, seterusnya ke bawah. Nomor 3. Saudara seibu dan sebapak.
Nomor 4 saudara dari bapak. Nomor 5 saudara dari ibu. Nomor 6 anak dari saudara laki. Nomor 7 anak dari saudara perempuan. Dua orang dari sebab menyusu, yaitu ibu yang menyusui saudara sepersusuan. 5 orang dari sebab perkawinan, yaitu 1 ibu dari istri atau bapak dan istri atau mertua. Nomor 2 anak tiri apabila orang tuanya sudah dicampuri atau digauli. Nomor 3 istri atau suami dari anak atau menantu. Nomor 4 orang tua tiri. Nomor 5 mengumpulkan bersama-sama antara 2 orang dalam satu waktu. Nomor 7 tujuan nikah. Tujuan nikah dalam agama Islam adalah membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia, keluarga yang merasakan kebahagiaan lahir dan batin, keluarga yang sakinah dan sejahtera. 8 kewajiban seorang suami dan kewajiban seorang istri. Kewajiban seorang suami: 1 memberi nafkah, sandang pangan, papan dan tempat tinggal kepada istri dan anak-anaknya. 2 memimpin serta membimbing istri dan anak-anak agar menjadi orang yang berguna bagi diri sendiri, keluarga, agama, masyarakat serta bangsa dan negara. Nomor 3 bergaul dengan istri dan anak dengan baik. Nomor 5 memelihara istri dan anak dari bencana. Nomor 6 membantu istri dalam tugas sehari-hari, terutama dalam mengasuh dan mendidik anak agar menjadi anak yang soleh dan solehah. Kewajiban seorang istri: 1 taat kepada suami dalam batas-batas yang sesuai dengan ajaran Islam. 2 memelihara diri serta kehormatan dan harta benda suami baik di hadapan maupun di belakang. Membantu suami dalam memimpin kesejahteraan dan keselamatan keluarga. 4 menerima dan menghormati pemberian suami walaupun sedikit serta mencukupkan apakah yang diberi suami. 5 hormat dan sopan terhadap suami dan keluarga. 6 memelihara, mengasuh dan mendidik anak agar menjadi anak yang saleh. Sekian dari saya, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Yang ke-9 yaitu putusnya pernikahan. Dalam proses pernikahan selalu ada faktor yang menyebabkan antara suami dan istri kehilangan rasa cinta sehingga menyebabkan pertengkaran yang amat hebat. Kalau sudah terlalu parah, hal tersebut bisa berujung dengan perceraian. Dalam Islam ada 3 hal yang menyebabkan tali pernikahan putus, yaitu yang pertama kematian. Kematian adalah faktor pertama penyebab putusnya pernikahan. Dalam hal ini bukan berarti cerai. Putusnya pernikahan yang diakibatkan oleh kematian adalah putusnya hukum-hukum pernikahan antara suami dan istri beserta dengan hak dan kewajibannya. Ada 3 cara menentukan bahwa seseorang telah meninggal. Yang pertama yaitu mati hakiki. Mati yang terlihat jasadnya, artinya jasadnya secara biologis tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Pastinya yang meninggal tersebut tidak bisa rujuk dengan suami atau istri lagi. Yang kedua yaitu mati takdir. Mati takdir yaitu mati yang dikira-kira atau dengan dugaan yang sangat kuat. Contohnya ketika ada sebuah bencana alam, seorang suami berpisah dengan istrinya, dan salah satunya hilang tidak ada kabarnya dikarenakan bencana alam tersebut. Yang ketiga yaitu mati hukmi, mati yang pada dasarnya sama seperti mati takdir, tapi mati hukmi diputuskan oleh pengadilan. Kemudian yang kedua yaitu perceraian. Perceraian adalah faktor kedua yang menyebabkan putusnya tali pernikahan seseorang. Perceraian terjadi karena banyak hal dalam Islam. Ada yang dinamakan syirk. Syirk adalah pertengkaran suami atau istri yang sudah diredam. Ada 2 solusi untuk menyelesaikannya dengan mempertemukan perwakilan dari keluarga laki-laki dan perempuan untuk berunding untuk mencari jalan keluar, untuk mendamaikan. Jika jalan tersebut tidak membuahkan hasil, maka solusi yang kedua yaitu
yaitu talak. Talak adalah pemutusan tali perkawinan yang artinya melepaskan ikatan perwakilan sesuai dengan syariat. Talak terbagi dua macam, yaitu yang pertama talak raj'i. Talak yang boleh rujuk atau bersatu lagi dalam masa iddah. Ketika sang suami menjatuhkan talak kepada istrinya, maka putuslah tali pernikahan antara keduanya. Kemudian ada talak bain, talak yang tidak bisa rujuk kembali. Kalaupun ingin bersama lagi, maka harus dengan proses nikah lagi, nikah ulang gitu. Talak bain dibagi menjadi dua, yaitu talak bain sugo dan talak bain kubro. Contohnya dari talak bain sugro adalah ketika ada pasangan menikah suatu hari namun suaminya sudah cerai sebelum melakukan jima atau hubungan suami istri, maka ketika akan balik lagi harus melakukan nikah baru, tidak bisa seperti rujuk biasa. Sedangkan talak bain kubro adalah talak yang jika dikeluarkan pasangan tersebut tidak bisa bersatu lagi walaupun melalui proses nikah baru. Contohnya ketika sang suami menjatuhkan talak yang ketiga kepada sang istri, maka ini termasuk talak bain kubro. Sang istri tersebut tidak boleh dinikahinya lagi kecuali kalau sang istri nikah dengan orang lain kemudian cerai lagi dengan orang tersebut. Yang ketiga yaitu keputusan pengadilan. Yang terakhir adalah keputusan dari pengadilan. Pastinya seorang suami dan istri yang ingin cerai mengadukan ke pengadilan dan akhirnya pengadilan memutuskan bahwa mereka bercerai. Yang ke-10 yaitu hikmah pernikahan. Yang pertama, hikmah pernikahan bagi yang menjalaninya yaitu yang pertama menyelamatkan diri dalam penyalahgunaan nafsu seksual. Yang kedua itu sebagai wadah bagi ketentraman jiwa, cinta kasih dan sayang. Yang ketiga itu sebagai wadah pembina tanggung jawab keluarga. Yang kedua yaitu ada hikmah pernikahan bagi masyarakat. Yang pertama, dengan adanya pernikahan berarti menyelamatkan masyarakat dari kemungkinan maraknya perzinaan. Yang kedua, dengan adanya pernikahan kaum perempuan memperoleh kewajaran dalam derajatnya di masyarakat. Yang ketiga, dengan adanya pernikahan perempuan memperoleh kewajaran dalam derajatnya di masyarakat. Yang keempat yaitu dengan adanya pernikahan syiar Islam akan semakin berkembang. Menyemarakan pernikahan memang dianjurkan oleh syariat seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW kepada Abdurrahman, yang artinya adakanlah walimah walaupun hanya dengan menolong seekor kambing. Jadi kesimpulannya, munakahat atau menikah merupakan suatu peristiwa yang akan dilalui manusia dengan penuh persiapan dan pemikiran yang benar-benar, karena di mana seorang laki-laki sebelum menikah yang biasa hidup sendiri tanpa harus memikirkan orang lain, tanpa beban tanggung jawab dan tanpa memikirkan kehidupan keluarganya. Tetapi setelah menikah, seorang laki-laki tersebut harus menjalankan syariat dan syariat pernikahan dalam agama Islam, dan mau tidak mau harus menjalankannya. Maka dari itu, kita yang masih jauh perjalanan hidupnya untuk bisa menghadapi peristiwa tersebut, kita harus memahami serta mempersiapkan untuk hal itu dari sekarang. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kesalahan itu dari setan, kesempurnaan hanya milik Tuhan, dan saya hanya korban. Wassalamualaikum warahmatullahi